Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagas Koloprijambodo, NIM A11 2022 14471. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian praktek proyek akhir untuk mata kuliah Sistem Basis Data dengan kelompok A11 4414. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Di sini saya akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama adalah manajemen user. Manajemen user dalam sistem ini mencakup pendaftaran pengguna, autentikasi, pengelolaan, profil, dan hak akses. Berikut adalah beberapa tabel yang diperlukan untuk mengimplementasikan manajemen user. A. Pembuatan dan pengelolaan tabel user. Membuat tabel user dalam database menyimpan informasi pengguna seperti username, password, email, dan create ad. B. Autentikasi dan enkripsi password. Berguna untuk menyimpan password pengguna dalam bentuk terenkripsi menggunakan fungsi hashing seperti MD5, SHA, BCRYPT untuk meningkatkan keamanan. C. Pengelolaan hak akses dan keamanan. Berguna untuk menambahkan dan mengelola user MySQL yang memiliki hak akses ke database. Hal ini termasuk memberikan izin tertentu atau privilege kepada user untuk melakukan operasi pada database. Lalu, untuk implementasinya diperlukan tabel user dan tabel user profile. Pada bagian foto ini, saya membuat tabel user dengan create tabel user dan seterusnya. Lalu kita membuat tabel user profile dengan menulis kode di cell exam, create table user profile, dan seterusnya. Lalu lanjut ke poin nomor 2, manajemen transaksi. Manajemen transaksi digunakan untuk memastikan bahwa operasi basis data dijalankan dengan aman dan konsisten. Operasi seperti menambahkan, menghapus, atau memperbarui data dalam basis data harus mengikuti prinsip ACID atau atomicity, consistency, isolation, and durability. Di sini saya akan menjelaskan ACID secara singkat. Atomicity atau atomositas menjamin bahwa transaksi dieksekusi sepenuhnya atau tidak sama sekali. Konsistensi menjaga integritas basis data dengan memastikan bahwa transaksi membawa basis data dari status yang valid ke status lain yang valid. Isolation menjamin bahwa transaksi dijalankan secara terisolasi satu sama lain untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan. Durability atau daya tahan menjamin bahwa hasil transaksi yang dikomit akan tersimpan secara permanen meskipun terjadi kegagalan sistem. Di sini saya mencontohkan untuk membuat tabel game dengan create tabel game dan seterusnya. Lalu saya membuat transaksi untuk menambahkan game baru dengan mengetik start transaction dengan titik koma, enter. Lalu di sini saya mengetik insert into games dan menambahkan detail seperti judul, tahun rilis, genre, dan deskripsi. Lalu setelah itu saya klik commit lalu titik koma enter, lalu klik rollback titik koma enter, selesai. Lalu kita menuju ke poin yang nomor 3, penggunaan if dan case statement. If dan case statement digunakan untuk logika kondisional di dalam SQL. Ini berguna untuk membuat keputusan berdasarkan data yang ada. A. If statement dalam MySQL digunakan untuk menjalankan satu set instruksi jika kondisi tertentu terpenuhi atau untuk mengontrol aliran prosedur berdasarkan kondisi tertentu yang biasanya digunakan dalam prosedur tersimpan atau stored procedures atau fungsi atau function. B. Case statement. Dalam MySQL,
digunakan untuk memilih data berdasarkan beberapa kondisi untuk klasifikasi. Pernyataan case sering digunakan dalam query select untuk menghasilkan kolom yang dinamis berdasarkan kondisi yang berbeda. Berikut ini adalah contoh penggunaan if statement. Menggunakan if statement di dalam prosedur tersimpan atau stored prosedur. Dimulai mengetik delimiter dengan double slash, lalu create prosedur update user role, dan lalu mengetik seterusnya dengan yang tertera pada gambar. Contoh penggunaan case statement. Menggunakan case dalam query untuk membuat kolom baru berdasarkan kondisi tertentu. Insert into user. Di sini saya menggunakan insert into user, values, nama saya, password, dan contoh email. Lalu klik koma enter. Lalu poin keempat, di sini saya akan membuat manajemen transaksi. Pertama, membuat table game dengan membuat create table game, lalu mengikuti semua kode yang ada di sini, lalu enter. Lalu saya di sini membuat table transaksi dengan create table transaction. Di sini saya juga menuliskan dengan isi yang digambar, lalu ditutup dengan kurung tutup dan titik koma enter. Untuk menjalankan transaksi bisa menggunakan start transaction titik koma enter. Lalu di sini saya memasukkan game. Di sini saya memasukkan game judul Hoka Starel dan bisa dibaca selanjutnya. Klik enter. Lalu di sini insert into transaction adalah masukkan ID game, tanggal transaksi, last insert current date. Oke. Lalu diakhiri dengan commit titik koma. Lalu poin kelima, di sini saya akan menjelaskan administrasi basis data. Administrasi basis data di SQL melibatkan tugas-tugas yang diperlukan untuk mengolah dan memelihara sistem basis data. Di sini sama seperti di bagian nomor pertama, create table user dan membuat create table user profile. Lalu untuk menambahkan user MySQL dan mengelola hak akses, nama saya mengetik create user, username at localhost, identified by password. Lalu grant all privilege on ini nama database saya to new user localhost. Lalu yang terakhir flush privilege, koma enter. Lalu pada poin ke-6 atau yang terakhir yaitu constraint. Constraint di SQL adalah aturan atau batasan yang diterapkan pada kolom atau tabel dalam basis data untuk memastikan integritas dan validasi data. Menambahkan constraint pada table user dan user profile. Di sini dimulai dengan take alter table user profile, modify column, nomor telepon varchar not null, titik koma enter. Lalu untuk create table user, lalu kita alter table user dengan add constraint. Di sini harusnya tulisnya unique dan username, tapi saya salah menuliskan atau typo di add constraint unique username. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.